Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Adi Santoso, pengajar matematika. Untuk hari ini Pak Adi akan menyampaikan relasi dan fungsi. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk hari ini akan saya sampaikan pelajaran yang berjudul relasi dan fungsi. Misalnya ada suatu koordinat atau himpunan P, himpunannya adalah 1 2 3 4, Ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata di situ dari P1 Ki 2, kemudian dari P2 ke Ki 4, dari P3 ke Ki 6, dari P4 ke Ki 8, 5 menjadi 10. Kemudian kalau kita buat ini namanya yang pertama diagram panah, kemudian koordinat kartesius. Koordinat kartesius semacam ini. Ya. Namun sebelumnya akan saya sampaikan yaitu masalah KI dan KD-nya, mohon dibaca sendiri-sendiri supaya nanti tahu. Seperti KD-nya menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, menjelaskan relasi yang terjadi di antara kita. Ada dua himpunan. Tujuan pembelajarannya mendefinisikan relasi dan fungsi, menyajikan bentuk relasi dan fungsi, membedakan relasi dan fungsi. Baiklah anak-anak, tadi hanya pembukaan. Sekarang saya definisikan apa sih relasi itu. Relasi adalah hubungan antara anggota pada suatu himpunan, daerah asal atau domain, dengan anggota himpunan yang lainnya, daerah lawan atau kodomain. Risa, Sinta, Alif, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Sinta membeli novel dan buku IPA, sedangkan Alif dan Bara membeli komik. Misalkan A nama siswa, B jenis buku yang dibeli. Hubungan antara A dan B dapat disajikan sebagai berikut. Nah, misalnya A Sinta, Risa, Alif, Bara, B novel, buku IPA, dan komik. Bagaimana? Risa senang novel, Risa senang buku IPA, dan Sinta novel, kemudian Sinta dengan IPA, Alif dengan komik, Bara dengan komik. Nah, B menyajikan relasi. Sajikan relasi berbentuk diagram panah. Sajian relasi berbentuk diagram panah seperti ini. Jadi buku yang dibeli dari A ke B. Kalau dibalik dari B ke A, siswa yang membeli. Sajian relasi membentuk himpunan pasangan berurutan. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. R dalam kurung Risa novel, Risa buku IPA, Santi novel, Santi buku IPA, Alif komik, Bara komik. Relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A seperti tadi, R sama dengan novel Risa, novel Santi, dan seterusnya. Kemudian sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Nah, lihat seperti ini. Ini yang dinamakan diagram kartesius.
Kemudian kalau yang ini tadi apa namanya? Himpunan pasangan berurutan, sedangkan yang di atas adalah diagram panah. Jadi menyajikan relasi itu ada 3 cara, yaitu yang pertama sajian relasi berbentuk diagram panah, yang kedua sajian relasi membentuk himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Misalnya lagi begini, diketahui himpunan A 4, 9, 16, 25 dan B 1, 2, 3, 4. Tentukan relasi yang mungkin dari himpunan tersebut serta sajikan dalam diagram panah himpunan pasangan berurutan diagram kartesiusnya. Jadi cara menjawabnya semacam ini. Relasi yang mungkin adalah jika relasi A ke himpunan B, maka kuadrat dari. Nomor 2, jika relasi B ke A, maka akar dari. Sajian berbentuk diagram panah misalnya begini. Himpunan A 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Ini yang dinamakan kuadrat dari. Maksudnya 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4. Ini kebalikannya akar dari. Maksudnya 2 akar dari 4, 3 akar dari 9 dan 4 akar dari 16. Sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Relasi kuadrat dari himpunan A ke himpunan B, R buka kurung kurawal buka kurung 4,2 buka kurung 9,3 dan 16,4. Relasi akar dari himpunan ke himpunan himpunan B ke himpunan A, R buka kurung 2,4, 3,9, 4,16. Sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Sajikan relasi kuadrat dari himpunan A ke himpunan B. Ini 4,2, 9,3, 16,4. Sajian relasi dari akar himpunan B ke himpunan A adalah kebalikannya 2,4, 3,9 dan 4,16. Jadi itulah anak-anak untuk relasi itu dapat dikerjakan dengan 3 cara, yaitu pertama diagram kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram panah. Sekarang kita beralih pada memahami konsep fungsi. Seperti itu dilihat dari A ke B, A ke B, A ke B dan semuanya. Kalau yang pertama satu-satu dan seterusnya. Jadi nanti ada perbedaan mana kira-kira yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Yang jelas kalau ini untuk fungsi itu dari A, B, C terpakai semua, tapi cukup sekali. Dalam arti A dipakai 1 kali, B 1 kali, C 1 kali. Beda kalau B, ada yang tidak dipakai, ada yang dipakai, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Sedangkan yang sebelah kanan ini dinamakan bukan fungsi, yang sebelah kiri fungsi. Kenapa? Nah, contoh yang pertama, B enggak terpakai, yang kedua A enggak terpakai, dan seterusnya. Jadi cirinya yang himpunan A dipakai semuanya cuman sekali. Kalau B, nah itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa dan seterusnya. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Ada anggota A yang tidak mempunyai anggota di B, dan ada anggota A yang tidak mempunyai lebih dari 1 pasangan di B. Jadi kita dapat mendefinisikan fungsi itu adalah
suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan atau daerah asal atau domain dengan satu nilai anggota, maksudnya dengan satu nilai tunggal Fx dari satu himpunan kedua, daerah kawan atau daerah domain. Relasi yang A, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi itulah yang dinamakan relasi. Sekarang B, memahami bentuk penyajian fungsi. Contoh, diketahui himpunan A 0149, B 01234. Tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. 2. Sajikan fungsi tersebut ke dalam rumus dan tabel dengan diagram panah dan grafik. Jawab, fungsi A ke B adalah pangkat 2 dari atau kuadrat dari. Rumusnya fungsi tersebut bisa Fx sama dengan akar X, atau F0 sama dengan akar 0 sama dengan 0, F1 sama dengan akar A1 sama dengan 1, F4 akar 4 sama dengan 2, F9 akar 9 sama dengan 3. Jadi itulah fungsi dari A ke B, namanya bisa pangkat 2 dari atau kuadrat dari. Sedangkan rumusnya Fx sama dengan akar X. Misalnya ada tabel semacam ini. X himpunan A sama dengan 0149, Fx atau akar X himpunan B 0123. Diagram panahnya semacam ini: 0 ke 0, 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3. Fx sama dengan akar X. Grafiknya 00, 11, 42 dan 9 3. Sekarang ada soal latihan. Diketahui hasil ulangan matematika 6 siswa kelas 8 sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8, Amir dan Dewi memperoleh nilai 7, Fani memperoleh nilai 6, dan Dian memperoleh nilai 5. Himpunan nama siswa B menyatakan himpunan nilai siswa A. Tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. B. Sajikan relasi dari himpunan K ke himpunan B dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nomor 2. Diketahui fungsi f A kemudian direlasikan B dengan A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi yang dinyatakan dengan 3 kali dari. Sajikan fungsi dalam bentuk diagram panah, tabel pasangan berurutan, dan dengan yang ketiga diketahui fungsi Fx dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 3 dengan daerah asal. Buka kurung kurawal X di mana minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 6, tutup kurung kurawal. A. Tentukan daerah kawan atau domain. B. Sajian dalam bentuk diagram panah, rumus, tabel, dan grafik. Untuk itu, karena waktunya sudah habis, barangkali ada pertanyaan dari kalian, kami persilahkan bila ada yang kurang jelas. Kesimpulannya, bagaimana di relasi? Ada berapa cara? 3 cara. Apa saja tadi? Yang pertama dengan membentuk diagram panah. Yang kedua apa? Himpunan pasangan berurutan.
Yang ketiga apa? Dengan diagram panah. Itu adalah relasi. Ada lagi pertanyaan? Ya, paling tidak kamu sudah hafal. Relasi itu dapat dilakukan atau dikerjakan dengan 3 cara. Ya. Kemudian kalau konsep fungsi, misalnya dari himpunan A ke himpunan B, fungsi adalah setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 di anggota B. Sudah jelas ya? Saya kira cukup segitu. Nanti kalau kurang jelas silakan bertanya, tapi diingat untuk pelajaran berikutnya sampai di sini. Barangkali nanti ada yang tanya, kami persilahkan. Kami lanjutkan untuk minggu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.